Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi mengenai kimia forensik, yaitu analisis mata uang palsu. Dan di sini saya Anissa Kawolohu bertindak sebagai moderator pada hari ini, serta teman-teman saya yakni Aura Dwi Kurnianda Tangahu, Nadia Nurul Atika Hubu, serta Teman kami yang belum bisa bergabung bersama kami yaitu Juliana Safitri. Baik, kita masuk ke materi pertama, yakni apa sih itu ilmu forensik? Nah, ilmu forensik adalah ilmu yang meliputi berbagai kelompok ilmu pengetahuan yang membantu dalam proses pengumpulan berbagai bukti, penerapan ilmu sains diantaranya ilmu fisika forensik, ilmu kimia forensik, psikologi forensik, ilmu kedokteran forensik, toksikologi forensik, komputer forensik, dan sebagainya. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu juga apa itu uang. Nah, definisi uang mungkin teman-teman semua sudah tahu ya. Menurut hukum yaitu sesuatu yang telah ditetapkan oleh undang-undang sebagai uang dan sah untuk alat transaksi perdagangan. Lanjut, uang palsu. Nah, uang palsu itu adalah hasil tiruan dan merupakan perbuatan tindak pidana yang melawan hukum. Di sini orang-orang yang memalsukan uang itu hanya berkedok untuk mendapatkan keuntungan semata saja. Nah, meniru atau memalsukan mata uang terdapat pada pasal 244 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi, saya bacakan, barang siapa meniru atau memalsukan uang atau uang kertas negara atau bank dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan mata uang atau mata uang kertas tersebut seolah-olah asli dan tidak palsu, diancam pidana penjara maksimum 15 tahun. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yakni Aura. Baiklah, lanjut ke bagian saya yaitu ciri-ciri dari uang rupiah asli. Di slide yang ditampilkan di sebelah kami yaitu pecahan uang 100.000 sebagai contohnya. Yang pertama yaitu bagian recto verso. Pada bagian ini logo BI atau Bank Indonesia akan terlihat secara utuh apabila diterawang dengan menggunakan cahaya. Selanjutnya ada latent image, yaitu tulisan BI yang tersembunyi dan dapat dilihat dari sudut pandang tertentu. Kemudian ada tulisan mikro Bank Indonesia. Ada juga watermark pada bagian ini yaitu gambar pahlawan nasional W.R. Supratman. Selanjutnya ada blind code, yaitu kode tunanetra. Kode tertentu untuk mengenali jenis pecahan bagi para penderita tunanetra dengan cara meraba uang tersebut. Kemudian ada irisef, yaitu pigmen berubah warna yang pada jenis pigmen tertentu berbentuk dua garis akan berubah warna dari merah tembaga menjadi hijau dan warna biru berubah menjadi kuning keemasan apabila dilihat dari sudut pandang tertentu. Kemudian juga ada optical variable ink atau biasa disebut dengan OVI. Pada tinta OVI, logo BI akan berubah dari warna kuning keemasan menjadi berwarna hijau apabila dilihat dari sudut pandang tertentu. Lanjut. Selanjutnya yaitu pemeriksaan uang menggunakan reagen kimia. Di sini kita bisa melihat perbedaan dari mata uang asli dan mata uang palsu dengan menggunakan reagen kimia. Disinilah kimia forensik berguna. Yang pertama yaitu pemeriksaan kimia yang menitikberatkan pada jenis tinta yang digunakan pada uang tersebut. Caranya yaitu uang kertas yang akan diuji keasliannya itu dimasukkan ke dalam larutan asam yaitu 1 OZ atau 1 ons asam oksalat yang telah diencerkan dalam setengah PT air panas atau 1 ons asam sitrat yang dilarutkan dalam 4 ons air. Nah, hasil dari uji ini untuk uji positif uang palsu ditandai dengan memudarnya warna uang saat ditambahkan reagen-reagen tersebut. Selanjutnya yaitu pemeriksaan kimia menitikberatkan pada jenis kertas yang digunakan. Nah, jadi reagen kimia yang digunakan di sini yaitu reagen fluoroglucinol yang merupakan reagen pada tes Tollens untuk senyawa pentoses. Tes ini menghasilkan senyawa berwarna dan pada reaksi yang disajikan di samping kami yaitu merupakan reaksi dari benzen yang kemudian ditambahkan senyawa-senyawa kimia kemudian berubah menjadi terbentuklah senyawa reagen kimia yaitu fluoroglucinol.
Selanjutnya yaitu akan dilanjutkan oleh teman saya Nadia. Oke, baik. Selanjutnya ada reaksi-reaksi fluoroglucinol. Di sini yang pertama, campuran larutan fluoroglucinol dan asam klorida digunakan sebagai pendeteksi senyawa lignin atau Wissner test. Jika zat uji mengandung lignin, maka warna merah akan terbentuk setelah dilakukan tes Wissner ini. Nah, yang kedua, pada uji kali ini, warna merah akan terbentuk pada lembar uang palsu karena dibuat dari kertas atau campuran kertas dengan bahan baku berupa kayu. Dan kita ketahui bersama bahwa kayu mengandung lignin. Sedangkan untuk uang asli tidak akan memberikan hasil perubahan warna menjadi merah karena kertas yang dipakai oleh uang asli bukan berasal dari kayu, melainkan serat kapas pilihan yang tidak mengandung lignin. Oke, selanjutnya anilin sulfat. Anilin adalah suatu reagen pemberi warna pada sel parenkim tumbuhan dan menghasilkan warna kuning selama reaksi. Nah, untuk reaksinya, anilin bisa direaksikan dengan zat-zat kimia lainnya dan bisa menghasilkan sweeter ion atau dipolar ion. Nah, selanjutnya ada uang palsu terbuat dari kertas atau campuran kertas yang berasal dari kayu, di mana kayu memiliki jaringan parenkim yang sangat banyak sehingga menghasilkan uji positif pada tes anilin sulfat. Nah, untuk uang asli tidak menghasilkan warna kuning saat reaksi terjadi karena jenis kertas pada uang asli berasal dari serat kapas pilihan yang tidak mengandung jaringan parenkim, melainkan hanya serat-serat kapas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juliana Safitri. Saya akan melanjutkan materi dari teman saya yaitu tentang iodida. Pada uang kertas palsu terkandung senyawa yang dapat bereaksi dengan senyawa iodida membentuk ion kompleks. Contohnya amilosa, amiodeksrin, pati, senyawa turunan hidrolisis, senyawa selulosa yang ditambahkan saat proses produksi polimer. Identifikasi uang palsu menggunakan senyawa iodida. Cara yang pertama yaitu dicampurkan senyawa iodin dan iodida dalam suasana alkali. Ditambahkan peroksida. Pada uang asli terbentuk warna coklat yang tidak akan luntur. Cara yang kedua, dicampurkan 0,95 gram senyawa logam iodida dengan 900 ml metil asetat. Di-stirring dalam suhu 20 derajat Celcius, dicampurkan dengan 18 ml 2,3 propilen glikol. Pada uang asli, uji tidak menghasilkan reaksi apa-apa, sedangkan pada uang palsu akan terbentuk noda ungu sampai biru tua. Cara yang ketiga, dicampurkan 1,7 gram senyawa iodida, tambahkan 400 ml isopropil alkohol. Ditambahkan 200 ml etilen glikol, tambahkan 400 ml air destilat tokol. Bereaksi diteteskan pada uang. Pada uang asli tidak akan bereaksi. Pada uang palsu akan terbentuk warna violet sampai biru keabuan. Jadi dalam penyampaian materi kita tadi, kita sudah mengupas hampir tuntas seluruh materi mengenai kimia forensik, khususnya di analisis mata uang palsu. Nah, jadi teman-teman, kita itu sebenarnya harus teliti dalam melihat uang, misalnya dalam transaksi perdagangan atau apapun itu, karena maraknya kejadian ini di Indonesia. Di Indonesia sudah banyak sekali marak terjadi, dan kami sebagai anak kimia di sini juga harus mengetahui bagaimana kimia forensik itu berfungsi atau berguna atau bertindak dalam mengatasi peredaran uang palsu, yaitu dengan yang sudah saya jelaskan dan Nadia jelaskan tadi, dengan menggunakan senyawa-senyawa kimia kita bisa tahu hasil uji positif bagi uang palsu tersebut, sehingga kita bisa lebih pintar lagi, lebih cerdas lagi dengan adanya informasi dari kami tadi. Ya, jadi teman-teman, kalau kalian pengen lebih simpelnya itu, kita membedakannya itu kalau dia uang palsu ketika diuji positif, warna uangnya itu bakal berubah, memudar. Karena kan kita tahu sendiri kalau misalnya uang palsu berarti bukan diproduksi oleh Bank Indonesia. Iya, benar. Jadi bisa saja bahan yang digunakan itu tidak sebaik yang dari produksi Bank Indonesia. Seperti yang tadi ada yang cuman dari
Serat kayu, ya. yang padahal harusnya serat kapas Serat kan? kapas Iya. ya. Dan harus murni, makanya itu bisa jadi sumber transaksi yang baik adanya. Kalau misal kita pakai uang palsu ya jelas kita bakal merasa merugi begitu kan. Kalau misalnya ada teman kita yang mengedarkan atau melakukan tindak pidana atau melanggar tindak itu, makanya harus dihentikan karena akibatnya itu ada di undang-undang yakni 15 tahun penjara. Makanya kita harus lebih hati-hati. Kita juga yang menerima uang bisa pakai sinar UV buat lihat menerawang watermarknya atau apapun itu. Sinar UV juga sangat membantu kita dalam mendeteksi apakah ini uang palsu atau uang benar, uang asli, seperti itu. Jadi dari kelompok kami mengucapkan banyak terima kasih dan menghimbau sekali lagi untuk teman-teman sekalian agar supaya lebih hati-hati lagi karena maraknya pengedaran uang palsu di Indonesia, apalagi kalau udah mau musim lebaran atau apapun itu kan biasa bagi-bagi ampau, ada pecahan uang kecil-kecil, makanya kita harus lebih hati-hati. Dan sekian dari kelompok kami, semoga bermanfaat dan menambah pengetahuan dari teman-teman sekalian yang menontonnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.